dikendarai oleh Aldi tidak sengaja menabrak pemotor yang ada di depannya. Aldi sempat membanting setir mobilnya, namun tabrakan itu tidak terelakkan. Korban terpental dan meninggal di tempat. Mobil Aldi langsung dikerumuni oleh warga sambil diteriakin oleh orang-orang yang ada di lokasi kejadian. Aldi diamankan oleh pihak kepolisian dan dikurung di penjara karena ugal-ugalan membawa mobilnya. Seharga membuat nyawa orang lain melayang, keluarga korban tidak mau berdamai meski kedua orang tua Aldi rela memberikan berapapun uang yang keluarga korban minta. Namun keluarga korban menginginkan Aldi dihukum sesuai hukum yang ada di Indonesia ini. Pah, anak kita, Pah. Mama tidak mau anak kita di penjara, Pah. Mama Ira menangis dan mengoyang-goyangkan lengan Pak Hasan suaminya. Mah, tenang, Mah. Papa juga tidak ingin anak kita di penjara. Tapi kita bisa apa anak kita sudah membuat suami dan ayah bagi keluarganya kehilangan nyawa? Kita bisa apa? Mereka tidak mau berdamai. Kalau mereka mau, Papa siap memberikan seluruh harta yang Papa miliki asal putra kita bisa bebas. Kata Pak Hasan terlihat sangat frustasi. Aldi, Pah. Hik. Mama Ira menangis di pelukan suaminya. Ini semua gara-gara wanita miskin itu. Kalau saja Aldi tidak mengejarnya, ini semua tidak akan terjadi. Kata Mama Ira dengan wajah penuh kebencian, mengingat bunga yang sangat ia benci. Sudahlah, Mah, jangan mencari masalah lagi. Ini juga kesalahan kita karena terlalu memaksa Aldi untuk menuruti kemauan kita. Kata Pak Hasan mengingatkan istrinya. Bagaimana dengan Aldi, Pah? Mama tidak tega melihat anak kita kedinginan di dalam penjara. Mama Ira menangis di dada suaminya. Mah, Pah. Aldi yang baru datang di ruang besuk. Aldi, kamu tidak apa-apa kan, Kak? Mama Ira melihat tubuh anaknya yang sudah beberapa hari di dalam penjara. Aldi tidak apa-apa, Mah. Oh ya, apa Bunga ada datang ke rumah? Tanya Aldi pada kedua orang tuanya. Jangan kamu sebut nama wanita pembawa sial itu lagi, Al. Mama tidak suka darah Mama rasanya mendidih bila mendengar nama wanita kampungan itu. Kamu tenang saja ya, Nak. Mama sama Papa akan berusaha mengeluarkan kamu. Mama akan meminta bantuan dari orang tua Sonia. Kamu pasti akan bebas, Nak. Kata Mama Ira sambil memegang kedua pipi Aldi. Tidak perlu, Mah. Aldi lebih baik di penjara seumur hidup daripada harus menerima bantuan dari Sonia. Yang ujung-ujungnya Mama sama Papa akan memaksa saya menikahi Sonia, kan? Jawab Aldi dengan tegas dan langsung menjauhkan tangan mamanya. Aldi, kamu jangan keras kepala dong, Kak. Mama Ira membujuk Aldi dengan berkata sangat lembut. Tidak, Mah. Sekali tidak tetap tidak. Aldi lebih baik di penjara seumur hidup daripada harus menuruti kemauan kalian berdua. Aldi cuma mau menikah dengan gadis yang bernama Bunga. Gadis yang Mama bilang gadis kampungan itu. Cuma dia yang Aldi mau, jika tidak Aldi tidak akan menikah selamanya. Aldi menolak mentah-mentah permintaan kedua orang tuanya. Dasar anak tidak tahu diuntung kamu. Kepala baru. Baiklah, sampai kapan kamu bisa bertahan hidup di dalam penjara ini? Ucap Pak Hasan dengan tatapan yang penuh amarah. Terserah apa kata Papa, Aldi berdiri lalu memanggil polisi penjaga di sana. Pak, saya sudah selesai. Panggil Aldi pada polisi. Siap, baik silahkan. Pak polisi itu mengantarkan Aldi ke ruang tahanan lagi. Aldi pergi meninggalkan kedua orang tuanya yang masih duduk dan melihat kepergiannya. Pak Hasan terlihat sangat kesal dengan sikap keras kepala Aldi yang tidak mau menuruti keinginan mereka. Anakmu itu, Mah, benar-benar keras kepala, kata Pak Hasan sambil mengusap kasar wajahnya. Enak saja, itu juga anak Papa tahu. Mama Ira tidak mau disalahkan sendiri. Iya, tapi itu akibat didikan dari Mama yang terlalu memanjakan dia, makanya dia jadi keras kepala, kata Pak Hasan dengan keras. Enak saja Papa nyalahin Mama. Itu juga karena Papa jarang ada waktu untuk keluarga. Lihat Aldi mana pernah bicara sama Papa kalau tidak terlalu penting. Dia pasti tidak akan mau bicara sama Papa. Ibu Ira menyalahkan Pak Hasan suaminya. Ah, sudahlah, Mah.
Ayo sekarang kita pulang, biarkan anak itu. Papa tidak peduli lagi. Pak Hasan pergi tanpa mengajak Ibu Ira. Pah, Papa tungguin dong. Teriak Ibu Ira dari belakang sambil berlari kecil mengejar Pak Hasan, karena langkah Pak Hasan yang cepat Ibu Ira kewalahan mengikuti langkah suaminya. Makanya jalannya cepatan, jangan lelet begitu, bentak Pak Hasan, karena masih terbawa emosi dan kesal dengan sikap Aldi pada mereka tadi. Papa ini marah-marah saja terus. Iya sudah, Papa pulang saja duluan, biar Mama naik taksi saja. Ibu Ira kesal dengan sikap suaminya yang emosian terus dari tadi lalu berjalan lebih cepat dari sebelumnya. Pak Hasan jadi kebingungan sambil mengaruk pelipis matanya. Tadi jalan seperti siput. Giliran lagi marah jalannya sudah layak kuda. Pikir Pak Hasan sambil geleng-geleng kepala. Mah, tunggu Mah. Pulang sama Papa saja, ngapain naik taksi? Kata Pak Hasan dari belakang sambil sedikit berlari karena langkah istrinya sangat laju sekali. Pulang saja sendiri. Mama bisa pulang sendiri tanpa Papa. Papa kira Mama ini apa, marah-marah saja dari tadi gak jelas, tahu gak? Orang tuanya Aldi Ibu bukan cuma Mama tapi Papa juga. Jadi jika ada yang harus disalahkan itu Papa bukan Mama. Kata istrinya Pak Hasan, berbalik badan lalu meluapkan rasa kesalnya pada suaminya yang hanya bisa mengaruk kepala dan melihat di sekitarnya, karena merasa malu jadi tontonan orang-orang di sana. Mah, sudah Mah jangan berteriak di sini, malu jadi tontonan orang. Kata Pak Hasan sedikit menekan suaranya. Biarin, Mama tidak peduli. Bentak Emak Ira tidak peduli lagi di tempat umum. Pak Hasan kesal dengan istrinya itu yang tidak mau mendengarkan apa perkataannya. Setelah melirik kiri kanan, Pak Hasan langsung memegang lengan Bu Ira sedikit kuat dan menyeretnya ke dalam mobil mereka. Pah lepas pah tangan Mama sakit, Mama Ira menangis menahan rasa sakit di lengannya karena suaminya menarik tangannya sangat keras. Diam kamu itu akan terus marah kalau belum merasakan ini. Pak Hasan membuka pintu belakang mobilnya, lalu mendorong istrinya masuk. Lalu dengan cepat Pak Hasan masuk juga ke dalam dan langsung menyambar bibir istrinya. Tanpa banyak bicara Pak Hasan membuka resleting celananya dan mengangkat rok istrinya dan Pak Hasan menancapkan rudalnya ke dalam tubuh istrinya. Dengan posisi yang serba kurang nyaman karena di dalam mobil, akhirnya Pak Hasan bisa membuat istrinya berhenti marah-marah. Setelah beberapa menit berlalu keduanya pindah ke depan dan sudah senyum-senyum, tidak ada perasaan kesal dan rasa mau marah lagi. Sejenak urusan soal Aldi anak mereka terlupakan karena sudah menyalurkan hasrat yang sudah menumpuk. Kita pulang apa makan dulu Mah, ucap Pak Hasan ketika sudah mulai menjalankan mobilnya sambil tersenyum pada istrinya. Terserah Papa saja, Mama ikut saja. Istrinya Pak Hasan menjawab dengan nada bicara yang sangat lembut. Nah gitu dong jawabnya, kan makin cantik Papa lihatnya. Pak Hasan tersenyum manis sambil mengelus pipi istrinya dengan tangan kirinya, karena lagi menyetir. Mama Ira hanya tersipu malu, tidak marah-marah lagi sekarang. Papa gombal, Mama Ira tersenyum malu-malu sambil memegang tangan Pak Hasan yang masih di pipinya. Mobil mereka pun menjauh meninggalkan lokasi itu. Kini mereka menuju tempat makan, karena sudah merasa lapar. Sementara Bunga semenjak pengusiran pada hari itu oleh orang tua Aldi, memutuskan untuk tidak bertemu dengan Aldi lagi. Bunga tidak tahu nasib Aldi sekarang sedang berada di dalam penjara. Bunga selalu menyibukkan diri dengan berjualan keliling menjajahkan kue yang dia buat sendiri. Seminggu sudah berlalu dari kejadian hari itu. Bunga nampak lagi duduk di bawah sebuah pohon, sambil mengipas-ngipaskan kain yang ia pakai untuk mengelap keringatnya. Bunga nampak lagi duduk dengan santai menikmati angin sepoi-sepoi yang mengapa membuat di wajahnya. Aku harus pergi jauh dari kota ini. Biarlah aku ikhlas noda yang sudah membekas pada diriku. Itu memang kebodohanku sendiri, terlalu mudah terbuai rayuan laki-laki. Pikir Bunga sambil melamun, pandangnya tertutup pada satu keluarga yang nampak begitu harmonis dan bahagia. Alangkah bahagianya jika hidup tidak bisa saling menghargai tanpa melihat status sosial, bisik Bunga. Sambil tersenyum melihat pasangan yang sepertinya berbeda usia dan memiliki putra yang kembar yang ada di depannya.
Setelah merasa lebih baik dan tidak terlalu capek lagi, Bunga kembali berkeliling menawarkan jualan pada pengunjung taman yang dapat silih berganti-berganti di tempat itu. Dasar perempuan pembawa sial! Gara-gara kamu Aldi sampai masuk penjara dan kamu masih enak-enakan santai sambil tertawa, ha? Senang kamu ya dasar wanita kampungan. Mama Ira yang saat itu kebetulan lagi jalan bersama Sonia. Mereka habis membesuk Aldi di penjara. Apa tante? Mas Aldi penjara? Kenapa? Apa yang sudah terjadi? Bunga begitu kaget mendengar penuturan dari Ibu Ira. Halah, jangan belaga lugu kamu. Kamu sengaja akan melakukan ini. Bentak Ibu Ira dengan tatapan seperti hendak menelan hidup-hidup tubuh Bunga. Saya benar-benar tidak tahu tante. Saya tidak merasa melakukan apapun sama Mas Aldi. Ucap Bunga sambil menangis dan tidak berani menatap wajah mamanya Aldi. Dasar wanita jalang, kamu penyebab calon suami saya harus mendekam dalam penjara. Sonia dengan sekuat tenaga mengarahkan telapak tangannya ke pipi Bunga. Plak, plak! Dua tamparan mendarat di kanan kiri pipi mulus Bunga. Kamu pantas mendapatkan ini, Sonia mengarahkan kembali tangannya, namun tiba-tiba sebuah tangan menangkap tangan Sonia. Jangan pernah tangan kotor Anda ini menyentuh kulit dia, Adnan yang memang sengaja ingin menemani Bunga berjualan. Melihat Bunga lagi dianiaya oleh kedua wanita yang beda generasi yaitu Mama Ira bersama Sonia. Siap kamu, jangan ikut campur, dia memang pantas mendapatkan tamparan dari saya, karena gara-gara dia calon suami saya di penjara. Ucap Sonia dengan wajah yang memerah menarik paksa tangannya dari genggaman Adnan. Apa? Aldi di penjara kenapa bisa? Tante, apa sebenarnya yang terjadi? Adnan langsung mengalihkan pandangannya pada Mama Ira, mamanya Aldi. Semua gara-gara wanita ini. Aldi mengejar wanita ini dengan mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi dan menabrak pemotor sampai tewas di tempat. Jawab Ibu Ira dengan dada bergetar dan pandangan tidak suka pada Bunga. Mas, aku benar-benar tidak tahu soal itu, Mas. Sebab waktu hari itu, Mas Aldi membawa aku ke rumahnya untuk bertemu dengan orang tuanya dan meminta restu untuk menikahi saya. Tapi mereka menolak dan pertengkaran pun terjadi, sampai saya dihina, dicaci maki, dan saya diusir oleh kedua orang tua Mas Aldi. Aku langsung pergi, Mas. Aku tidak tahu kalau Mas Aldi mengejarku. Kata Bunga menjelaskan semua kejadian seminggu yang lalu. Adnan pun tahu waktu itu dia yang memberitahu keberadaan Bunga. Diam kamu perempuan sial, kamu jangan sok terzolimi ya. Mama Ira membentak Bunga. Tante tidak berhak menyalahkan Bunga. Semua ini gara-gara kalian yang menghalangi hubungan mereka. Coba saja kalau kalian merestui mereka, semua ini tidak akan terjadi. Kata Adnan langsung membela Bunga. Apa kata kamu merestui Aldi menikahi perempuan miskin ini? Mending anak saya tidak menikah selamanya daripada menerima perempuan murahan ini. Kata Mama Ira dengan sinis. Tante, tolong jaga omongan Tante. Bunga gadis baik-baik Tante. Aldi yang selalu mengejar cintanya Bunga, bukan sebaliknya. Kata Adnan tidak terima dengan penghinaan yang dilontarkan oleh mamanya Aldi. Wanita baik-baik apa? Mana ada wanita baik-baik yang rela menyerahkan keperawanannya demi menjadi menantu orang kaya? Ejek Mama Ira dengan tatapan jijik melihat ke arah Bunga. Saya tidak seperti itu, Tante. Saya memang miskin, tapi saya masih punya harga diri. Jawab Bunga sambil menatap tajam ke arah mamanya Aldi. Harga diri kamu bilang, kegadisan kamu saja rela kamu berikan cuma-cuma. Atau jangan-jangan Aldi bukan yang pertama melakukan itu. Kita kan tidak tahu perempuan miskin seperti kamu itu pasti rela melakukan apapun demi uang. Ujar Mama Ira dengan santainya melontarkan kata-kata yang begitu menyakitkan bagi Bunga. Cukup, Tante. Saya tidak serendah itu. Kalau saya tahu dari awal kalau Mas Aldi punya orang tua seperti Anda, saya tidak akan pernah mau kenalan dengan yang namanya Aldi. Ingat, Tante, di dunia ini semua ada balasan. Hukum karma itu ada. Percayalah suatu saat Tante akan menyesali atas apa yang Tante ucapkan saat ini. Bunga membusungkan dadanya.
Dia tidak terima harga dirinya diinjak-injak dan dikatakan wanita tidak benar. Bunga benar-benar murka. Ingat suatu saat nanti, saya pastikan Anda yang akan mengemis dan bersujud di bawah kaki saya camkan itu. Kata Bunga dengan lantang dan mengarahkan jari telunjuknya ke wajah mamanya Aldi. Itu tidak akan pernah terjadi. Saya bersumpah itu tidak akan pernah terjadi. Kata mamanya Aldi dengan angkuh dan sombongnya. Kita lihat saja nanti, Tante. Waktu terus berputar, tidak selamanya hidup Tante selalu berada di atas. Kata Bunga tanpa ada rasa hormat lagi sama Ibu Ira. Banyak omong kamu wanita PR. Sonia mengangkat tangannya lagi mau menampar Bunga. Namun dengan sigap dan cepat Bunga menangkap tangannya Sonia dan Bunga langsung melayangkan tamparan ke wajah Sonia sampai 3 kali hingga bibir seksi Sonia mengeluarkan cairan berwarna merah. Kita impas sekarang, kata Bunga dengan santai. Jangan kalian pikir saya diam karena saya takut. Saya masih menghargai kalian sebagai manusia. Tapi melihat kelakuan kalian orang elite, tapi cara kalian sangat norak dan kampungan tidak ada elegannya sedikit pun. Kata Bunga sambil menatap tajam ke arah Sonia dan juga mamanya Aldi. Kamu benar-benar wanita kampungan, kata Mama Ira. Lalu menarik lengan Sonia menjauh dan pergi meninggalkan Bunga juga Adnan yang masih bengong tidak menyangka melihat keberanian Bunga tadi. Mas Al Bunga menangis saat teringat Aldi yang berada di penjara. Bunga, itu tadi benaran kamu? Kata Adnan bertanya sama Bunga yang sudah kembali terlihat lemah. Namun kali ini bukan karena lemah karena menangis. Kepala Bunga mendadak pusing, pandangannya berkunang-kunang dan dalam hitungan detik. Bunga, bab 6, mengandung. Adnan refleks menangkap tubuh Bunga yang tiba-tiba terhuyung mau terjatuh. Bunga terkulai lemas tidak sadarkan diri. Adnan sangat panik melihat Bunga yang tiba-tiba pingsan. Adnan membawa Bunga ke mobilnya dan langsung mencari rumah sakit terdekat. Setelah sampai rumah sakit, Bunga langsung diperiksa oleh dokter. Dokter itu nampak tersenyum. Bunga perlahan membuka matanya. Loh, saya di mana? Bunga bingung kenapa tiba-tiba dia berada di dalam ruangan dan ada dokter. Ibu ada di rumah sakit, sebentar saya panggilkan suaminya dulu. Kata dokter itu tersenyum ramah. Tapi dok, Bunga bingung mau jawab apa. Tidak apa-apa, orangnya ada di luar kok, kata dokter itu sambil berjalan menuju pintu. Maaf Pak, istri Anda sudah siwaman, ucap dokter itu pada Adnan. Saya dok, jawab Adnan sambil menoleh kiri kanan melihat siapa tahu ada orang lain yang diajak dokter itu bicara. Iya Bapak, kata dokter itu. Mari silakan masuk, dokter itu dengan ramah mempersilahkan Adnan masuk. Mas Adnan, saya kenapa? Tanya Bunga saat Adnan sudah masuk dan duduk di kursi. Kamu pingsan tadi, jawab Adnan menjelaskan sama Bunga. Jadi begini Pak, istri Bapak tidak apa-apa, justru istri Bapak lagi mengandung saat ini. Ujar dokter itu dengan ramah dan senyum yang selalu mengembang menghiasi bibirnya. Apa dokter? Saya hamil. Bunga seperti tersambar petir di siang bolong mendengar kalau dia sedang hamil. Oh Tuhan, cobaan apa lagi ini? Pria yang membuat saya hamil sekarang sedang dipenjara. Pikir Bunga dalam hatinya. Adnan yang melihat kerisauan yang dialami oleh Bunga, mengerti apa yang ada dalam pikiran Bunga. Jadi istri saya hamil, dok, kata Adnan bersikap seolah-olah sangat bahagia, menutupi agar dokter itu tidak curiga. Mas, Bunga hendak bicara, namun Adnan langsung memberi koda. Alhamdulillah, akhirnya kamu hamil juga sayang, kata Adnan sambil mengedipkan matanya, agar Bunga bisa paham dan Bunga pun mengerti apa arti kedipan mata Adnan. Iya mas, jawab Bunga melebarkan senyuman agar terlihat bahagia. Baiklah, kalau begitu saya kasih resep vitamin ya, nanti ditebus di apotik. Kata dokter itu sambil tersenyum melihat Bunga dengan Adnan. Kalian sangat serasi dan cocok sekali, puji dokter itu pada Adnan sama Bunga. Adnan mengambil resep dari dokter itu, lalu mereka keluar dan menebus resep yang diberikan oleh dokter tadi. Bunga diam saja tidak bicara apa-apa selama perjalanan pulang ke kontrakannya.
Adnan berkali-kali melirik Bunga. Adnan tahu apa yang Bunga rasakan saat ini. Pasti Bunga lagi bingung dan sangat terpuruk dengan kehamilannya. Bunga, kamu jangan terlalu stres ya, ucap Adnan dengan lembut. Mas, aku bingung harus bagaimana. Mas Aldi penjara sedangkan aku justru hamil anaknya. Inilah yang aku takutkan, Mas. Dan akhirnya terjadi juga. Bagaimana aku menjalani hari-hariku ke depannya? Pasti semakin banyak orang yang menganggap aku perempuan tidak benar. Hamil tanpa suami merupakan dipmas. Ucap Bunga air mata akhirnya keluar juga walaupun ia sudah berusaha menahan agar tidak menangis. Besok kita temui Aldi di penjara. Kita beritahu kalau kamu hamil anaknya. Jawab Adnan memberi saran pada Bunga. Iya Mas, jawab Bunga sambil mengangguk pelan. Terima kasih ya Mas, Bunga melihat ke arah Adnan. Terima kasih untuk apa? Tanya Adnan sedikit mengernyitkan dahinya. Terima kasih karena Mas sudah berbohong tadi di rumah sakit, jawab Bunga sambil memperhatikan Adnan dari samping. Oh, soal itu, justru Mas yang minta maaf karena sudah mengaku sebagai suami kamu. Jawab Adnan sambil tersenyum sekilas melirik ke arah Bunga. Bunga hanya tersenyum, dia baru sadar Adnan adalah laki-laki yang sangat baik. Adnan juga tidak kalah tampan dari Aldi. Mungkin perbedaan mereka hanya pada kulit. Kalau Aldi kulitnya putih, sedangkan Adnan hitam manis, tapi tidak bosan jika dipandang. Mas Adnan sudah punya pacar? Tanya Bunga tiba-tiba ingin tahu. Apa? Pacar? Adnan tertawa pelan. Kok ketawa? Aku nanya serius loh Mas. Takutnya pacar Mas Adnan cemburu kalau melihat Mas mengantar saya pulang. Kata Bunga dengan serius. Kamu tenang saja, aman saya tidak ada yang mau jadi masih jomblo. Ujar Adnan tertawa. Masa Mas Adnan jomblo? Bunga tidak percaya dengan jawaban dari Adnan. Iya, Bunga, Mas itu jomblo akut. Adnan kembali tertawa. Pernah sih sempat suka sama cewek, tapi karena sahabat baik juga menyukai cewek itu. Karena Mas tidak mau merusak persahabatan yang sudah seperti saudara itu. Mas merelakan wanita yang Mas suka menjadi kekasih dari sahabat Mas sendiri. Mas sampai sekarang masih sangat mencintai wanita itu. Iya, walaupun belum pernah Mas mengutarakan perasaan Mas sama dia. Tapi Mas bahagia karena masih bisa melihat dia. Walaupun sekarang wanita itu lagi terluka dan bersedih. Jawab Adnan sambil terus fokus ke jalan. Kenapa Mas tidak menyatakan lebih dulu sama wanita itu? Kata Bunga ingin tahu alasan Adnan. Waktu Mas ingin curhat dan bercerita dengan teman Mas, masalah wanita itu ternyata teman Mas lebih dulu curhat kalau dia lagi jatuh cinta pada seseorang gadis. Saat Mas tahu kalau gadis itu sama dengan wanita yang Mas sukai, Mas memilih diam dan mengurungkan niat Mas bercerita. Ternyata gadis yang kami suka adalah wanita yang sama. Mas memilih mengalah demi persahabatan Mas sama teman Mas. Biarlah Mas simpan perasaan itu di lubuk hati Mas yang paling dalam dan membiarkan sahabat Mas mendekatinya, dan Mas sendiri hanya bisa mencintai dalam diam sampai saat ini. Adnan menceritakan tentang seseorang gadis yang sempat mengisi relung hatinya hingga saat ini. Siapa wanita yang beruntung itu, Mas? Bisa dicintai oleh Mas Adnan. Bunga merasa sangat beruntung wanita yang diceritakan Adnan padanya. Wanita itu ada. Sekarang dia lagi terpuruk, tapi Mas tidak berani mendekatinya karena dia masih terikat dengan sahabatnya Mas. Jawab Adnan tersenyum. Andai kamu tahu, Bunga, kalau wanita itu adalah kamu, mungkin kamu akan pergi dan menghindar dari Mas. Batin Adnan bergumam sendiri. Sabar ya Mas, kalau wanita itu tahu ada laki-laki baik seperti Mas yang mencintai pasti dia bakal sangat bahagia. Kata Bunga tersenyum menguatkan Adnan. Iya, semoga saja seperti itu, perasaan wanita itu sama Mas. Adnan hanya bisa tersenyum menahan gejolak hatinya. Aku sangat mencintai kamu, Bunga. Jujur, aku tidak rela melihat kamu menderita seperti ini. Aldi sudah merusak semuanya. Kalau tahu seperti ini, Mas tidak akan pernah mau mengalah dan membiarkan Aldi mendekati kamu. Ucap Adnan dalam hati terlarut dalam lamunannya.
Mas awas. Bunga berteriak karena ada orang lagi nyebrang jalan. Si Titah Adnan mengerem mobilnya secara mendadak, hampir saja kepala keduanya membentur kap mobil. Maaf, maafkan Mas Bunga. Adnan sambil mengusap wajahnya dengan kasar. Mas Adnan tidak apa-apa. Apa Mas Adnan sakit? Bunga terlihat mencemaskan keadaan Adnan. Mas tidak apa-apa Bunga. Kamu bahagia apa ada yang sakit? Adnan balik bertanya pada Bunga. Adnan sangat terlihat khawatir dan merasa bersalah, hampir saja celaka karena kecerobohannya. Perut kamu tidak apa-apa kan ya? Ucap Adnan sambil melihat ke arah perut Bunga. Tidak apa-apa Mas, aku cuma kaget saja tadi. Mas kenapa jadi tidak fokus begitu? Tanya Bunga sambil menatap ke arah Adnan. Mas juga tidak tahu, Mas tiba-tiba saja ngeblan. Jawab Adnan, lalu menarik nafas panjang dan perlahan menetralisir keadaannya kembali. Iya sudah kita jalan lagi sebentar lagi kontrakan kamu sampai, ujar Adnan sambil kembali melajukan kendaraannya. Setelah beberapa saat kemudian mereka tiba di kontrakannya Bunga. Adnan langsung membukakan pintu mobilnya untuk Bunga. Terima kasih ya Mas, sudah mengantarkan aku pulang. Ucap Bunga sambil melangkah menuju pintu kontrakannya. Iya Bunga sama-sama. Adnan langsung mengambil barang-barang Bunga yang ada di bagasi mobilnya. Sudah kamu masuk jangan lupa diminum vitamin dari dokter tadi, kata Adnan setelah membawa masuk barang dagangan Bunga. Loh Mas Adnan mau langsung pulang ya? Tanya Bunga dengan wajah sedih, karena dia masih butuh teman ngobrol. Iya Mas ada urusan sebentar, besok Mas jemput kita akan menemui Aldi di penjara. Jawab Adnan dengan lembut dari bibir yang kalau lagi tersenyum sangat manis itu. Iya sudah Mas hati-hati ya, jangan sambil ngelamun lagi bawa mobilnya. Kata Bunga mengingatkan Adnan. Iya, makasih ya, Mas pamit sekarang assalamualaikum. Ucap Adnan berpamitan sama Bunga. Setelah kepulangan Adnan, Bunga langsung masuk kamar dan menangis. Karena kehamilan yang tidak ia inginkan, bukan apa-apa Bunga menangis karena situasi yang sulit yang membuat ia tidak bisa berpikir dengan jernih lagi. Rasa takut, rasa malu selalu menghantui perasaannya. Dia sungguh sangat menyesal mengapa bisa sampai kebobolan pada malam itu. Padahal selama ini ia selalu berusaha menjaga kesuciannya, yang akan ia persembahan untuk calon suaminya kelak. Namun nasi sudah menjadi bubur, waktu tidak bisa kembali lagi. Yang terjadi sudah terjadi, kini dia sedang hamil di saat sang ayah dari calon bayinya berada di dalam penjara. Apa yang harus aku lakukan, ucap Bunga sambil menghapus air matanya. Bagaimana aku bisa menjalani hari-hariku ke depannya dengan keadaan hamil tanpa suami? Apa aku harus meninggalkan kota ini? Pikir Bunga sambil terus menangis. Aku memang bodoh. Kenapa aku bisa menyerahkan kesucianku sama Mas Aldi? Bunga mengacak-acak rambutnya. Sebaiknya aku gugurkan saja kandungan ini mumpung masih baru. Bunga tiba-tiba kepikiran untuk membunuh calon bayinya. Tapi dia tidak bersalah. Dia berhak hidup. Ini bukan salahnya. Ini murni kesalahanku. Bunga terus saja meratapi nasibnya dan calon bayinya. Kamu harus kuat Bunga. Jika perlu kamu pergi dari kota ini. Bunga menyemangati dirinya sendiri, hingga malam hari Bunga terus berpikir dan akan memilih jalan mana. Akhirnya setelah ia berpikir cukup lama, Bunga memutuskan setelah bertemu dengan Aldi dan mengatakan kalau dia lagi mengandung anaknya, Bunga akan pergi meninggalkan kota ini. Dia akan pergi sejauh mungkin dari siapapun yang ia kenal di kota ini. Malam semakin larut, Bunga pun akhirnya terlelap. Pukul 9 pagi Adnan sudah datang menjemput Bunga di kontrakannya. Adnan buru-buru turun dari mobil dan menuju pintu kontrakannya Bunga. Assalamualaikum. Bunga. Panggil Adnan sembari mengucapkan salam dan memanggil Bunga. Waalaikumsalam, sahut Bunga dari dalam, lalu membukakan pintu untuk Adnan. Mas, sudah datang, mari masuk. Ucap Bunga menawarkan Adnan masuk, namun Adnan dengan sopan menolak
karena merasa tidak nyaman nanti kalau dilihat tetangga Bunga dan menjadikan Bunga sebagai bahan omongan. Mas di teras saja, Unga. Gak enak dilihat sama tetangga Bunga kalau Mas masuk ke dalam. Ujar Adnan sambil tersenyum pada Bunga. Oh iya, gak apa-apa, Mas. Mas mau ngopi dulu sambil menunggu aku bersiap-siap. Kata Bunga dengan lembut. Kalau tidak merepotkan Bunga, masih sangat mau. Kata Adnan sambil tertawa pelan. Tidak repot sama sekali kok, Mas. Baiklah, aku buatkan kopinya dulu ya, Mas. Ucap Bunga bersikap seperti biasa agar Adnan tidak curiga kalau dia sudah menyiapkan barang-barangnya, karena setelah menemui Aldi nanti dia akan pergi jauh meninggalkan kota ini, mumpung kandungannya masih belum besar dan baru hitungan minggu saja. Mas, ini kopinya, silakan diminum dulu, aku mau siap-siap dulu. Kata Bunga sambil meletakkan segelas kopi hitam bersama dengan sepiring kue buatannya. Terima kasih Bunga, ucap Adnan. Adnan langsung mengambil gelas berisi kopi hitam buatan Bunga, lalu meniupnya, kemudian menyeruput kopi tersebut. Adnan melihat jemuran bunga terlihat kosong, biasanya banyak sekali cucian bunga tiap hari. Tumben tidak ada jemuran, pikir Adnan. Barangkali dia lagi malas nyuci, ucap Adnan sambil tersenyum sendiri. Mas Adnan, kok senyum-senyum begitu melihatin apa sih? Kok sepertinya lucu sekali? Bunga ikutan melihat ke arah mata Adnan memandang. Ah, tidak apa-apa, Unga. Mas tidak melihat apa-apa. Kamu sudah siap? Tanya Adnan karena melihat Bunga yang sudah terlihat rapi. Sudah, Mas. Ayo kita berangkat. Jawab Bunga lalu mengunci pintu kontrakannya. Adnan bangun dari duduknya, lalu menunggu Bunga mengunci pintu. Setelah selesai mereka menuju mobil, Adnan dengan sigap membukakan pintu mobil buat Bunga, lalu ia pun masuk di belakang kemudi dan mulai menjalankan mobilnya dengan perlahan. Mobil Adnan berjalan tidak terlalu cepat menuju penjara di mana Aldi dikurung. Selama perjalanan Adnan sama Bunga tidak banyak bicara, keduanya sibuk dengan pikiran masing-masing. Bunga sibuk dengan rencananya setelah membesuk Aldi, sedangkan Adnan sibuk berpikir bagaimana cara dia bisa membantu Bunga dalam menjalani hari-harinya ke depan. Tidak terasa mereka sudah tiba di tempat yang dituju. Adnan keluar duluan dari mobil lalu membukakan pintu untuk Bunga. Mereka berjalan beriringan menuju pintu masuk kantor polisi di mana Aldi berada. Selamat siang Pak, sapa Adnan pada petugas yang berjaga di dekat pintu masuk. Siap siang, ada yang bisa kami bantu? Jawab petugas itu dengan ramah. Begini Pak, kami mau bertemu dengan salah satu penghuni tahanan di sini, kata Adnan dengan sopan. Oh ya silahkan, mau bertemu dengan tahanan atas nama siapa? Tanya petugas tersebut sambil menatap ke arah Adnan dan juga Bunga. Aldi Pak namanya, jawab Bunga langsung memberitahu petugas itu. Baik, ayo ikut saya. Petugas itu mengajak Bunga juga Adnan ikut dengannya. Silakan tunggu di sini, nanti saudara Aldi akan menemui kalian. Kata petugas itu dengan sopan dan ramah. Terima kasih Pak, jawab Bunga bersamaan dengan Adnan. Petugas itu pergi masuk ke dalam ruangan. Setelah beberapa menit petugas itu keluar bersama dengan Aldi. Bunga, Adnan. Aldi langsung mendekati mereka berdua. Bagaimana keadaan kamu, bro? Tanya Adnan berbasa basi. Seperti yang kamu lihat saya baik-baik saja, jawab Aldi lalu melihat ke arah Bunga. Kenapa kamu sakit? Tanya Aldi saat melihat wajah Bunga yang sedikit terlihat pucat. Tidak apa-apa, Mas. Kenapa bisa seperti ini, Mas? Bunga menangis tidak tahan melihat keadaan Aldi. Ini hukuman buat Mas Bunga. Mas sudah menyebabkan satu keluarga kehilangan orang yang sosok ayah dan juga suami karena pria yang Mas tabrak tewas di tempat. Jadi Mas harus bertanggung jawab. Ucap Aldi sambil sedikit menyunggingkan senyuman di sudut bibirnya. Tapi Mas, bagaimana dengan aku, Mas? Aku hamil anak kamu. Ujar Bunga tidak mau berbelit-belit lagi. Dia sudah tidak kuat menahan beban sendirian. Mas, berhubung Mas tidak tahu kapan bebasnya, setelah dari sini, aku akan pergi meninggalkan kota ini.
kata Bunga sambil membuang pandangannya ke arah lain. Apa? Kamu hamil, Bunga? Aldi mengusap wajahnya dengan kasar. Iya, Mas. Aku datang ke sini sekalian pamit sama. Insya Allah aku bisa merawat anak ini sendirian, kata Bunga dengan suara tercekat. Kamu mau kemana, Unga? Tanya Aldi dengan gelisah mendengar penuturan dari Bunga. Entahlah, Mas. Aku tidak sanggup tinggal di kota ini lagi. Aku malu harus hamil tanpa suami. Pasti orang-orang akan semakin menghina dan meremehkan aku. Apalagi Mama sama calon istri Mas Andi. Kalau mereka tahu aku hamil anak Mas Aldi, mereka tidak akan tinggal diam. Pasti mereka akan berusaha menyakiti aku, ucap Bunga dengan lirih. Tapi Bunga, apa harus meninggalkan kota ini, juga meninggalkan Mas? Kata Aldi sambil mengenggam tangan Bunga. Tapi sampai kapan aku bertahan, Mas? Sedangkan Mas ada di penjara. Keluarga Mas juga membenci aku. Jadi apa yang bisa ku pertahankan di sini? Bunga tetap dengan pendiriannya. Menikahlah dengan Adnan. Bab 7, istri titipan sahabat. Bunga sungguh sangat terkejut dengan perkataan Aldi. Bagaimana bisa dia menyuruhnya menikah dengan Adnan sedangkan dia lagi mengandung saat ini? Lagi pula Bunga berpikir mana mungkin Adnan mau menikah dengannya, kekasih dari sahabatnya sendiri. Mas, apa yang Mas katakan? Itu tidak mungkin, Mas. Saat ini saya lagi hamil di luar nikah lagi. Lagi pula mana mungkin Mas Adnan mau? Mas, jangan mengada-ada deh. Bunga terlihat kesal dengan ucapan Aldi yang asal bicara itu. Bunga, Mas serius mengatakan ini? Mas hanya menitipkan kamu sama Adnan. Setelah Mas bebas dan keluar dari penjara, Mas akan meminta kamu kembali sama Mas, kata Aldi dengan serius dan bersungguh-sungguh.